Republik Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saracen berbahagia, alhamdulillah sore ini kita insya Allah semua sehat dan berbahagia. Dan kalaupun semalam turun Lailatul Qadar, insya Allah kita adalah orang-orang yang menerimanya. Amin, ya. Amin. Dengan berkah Saracen bersama penulis buku sejarah para tokoh Kang Lukman Hakim. Insya Allah beliau akan menulis beberapa sejarah para tokoh lagi. Kali ini tentang Pak Nasir ya masih. Kita memasuki isu yang baru tentang NKRI ya. Kita mulai Kang Lukman NKRI ini. Dan ada beberapa kali karena ini isu yang sangat seksi dan kita harus tahu semua. Di latar belakangnya seperti apa dan bagaimana situasinya pada saat itu. Dan persilakan Kang Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya mencapai puncaknya pada tanggal 27 Desember 1949. Sesudah 5 tahun berjuang dengan senjata, berjuang di medan tempur, berjuang di meja perundingan, akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana sebagai kepala negara kerajaan Belanda menyerahkan secara de facto dan de jure kedaulatan negara Indonesia Serikat kepada Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Dr. Andes Muhammad Hatta. Kejadian itu dilaksanakan di Amsterdam pada pukul 10 waktu Indonesia, waktu Belanda. Bersamaan dengan itu, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Istana Gambir terjadi serah terima kedaulatan Republik Indonesia Serikat dari wakil kerajaan Belanda di Jakarta, A.H.J. Loving, kepada wakil pemerintah Republik Indonesia Serikat, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, didampingi oleh Mr. Muhammad Rum. Agak berbeda dengan penyerahan kedaulatan yang terjadi di Amsterdam. Penyerahan kedaulatan yang terjadi di Jakarta ditandai dengan penurunan bendera kebangsaan Belanda dan dinaikkannya bendera kebangsaan Indonesia. Jadi bendera 3 warna, merah, putih, biru, turun, sang saka merah putih naik. Kejadian ini buat rakyat Indonesia itu sungguh-sungguh kejadian yang luar biasa. Jadi berhari-hari sesudah sang saka merah putih berkibar di Istana Rijswijk, ya, dulu namanya itu Istana Rijswijk. Jadi penyerahan kedaulatan di Jakarta itu dilaksanakan di Istana Rijswijk yang sekarang orang dulu menyebutnya Istana Gambir.
Sekarang kita mengenalnya Istana Merdeka. Jadi berkibarnya bendera merah putih di Istana Merdeka itu buat rakyat Indonesia itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka ini di antara percaya dan tidak percaya. Sehingga berhari-hari sesudah itu di depan Istana Merdeka itu ramai rakyat berdatangan dari berbagai daerah. Ada dari Bekasi, dari Karawang, dari Purwakarta, dari Bogor, dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Tangerang, dari Serang, dari wilayah-wilayah sekitar Jakarta, sekedar untuk, ya dalam tanda petik itu sekedar untuk menyaksikan, untuk meyakinkan dengan mata kepala sendiri, apakah benar bendera Belanda sudah turun dan sekarang bendera merah putih berkibar. Kenapa mereka ragu? Karena sudah ratusan tahun bendera Belanda itu berkibar di Istana Rijswijk itu. Jadi kalau sekarang bendera itu turun digantikan oleh bendera merah putih, itu sungguh-sungguh kejadian yang luar biasa. Jadi berhari-hari rakyat berbondong-bondong ke depan Istana Rijswijk itu. Jadi mereka dapat kabar itu dari mulut ke mulut saja. Tapi begitu antusiasnya rakyat Indonesia. Berkibarnya bendera merah putih di bekas Istana Gubernur Jenderal Belanda itu menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan menandai penyerahan kedaulatan sekaligus menandai lahirnya negara Republik Indonesia Serikat. Eksistensi negara Republik Indonesia Serikat pertama kali disebut itu di dalam perjanjian Linggarjati. Antara perjanjian perdamaian antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perjanjian Linggarjati disebutkan bahwa Indonesia dengan Belanda bersepakat untuk membentuk Uni Indonesia Belanda dan membentuk negara federal. Indonesia akan membentuk negara federal bersama Belanda yang akan terdiri dari 3 negara. 3 negara itu ialah negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 dengan ibu kota Jogja. Yang kedua, negara bagian Kalimantan. Jadi satu pulau itu menjadi negara bagian. Dan yang ketiga, negara Indonesia Timur. Dengan catatan, dalam perjanjian itu disebutkan tanpa mengurangi hak sesuatu daerah untuk membentuk negara bagian. Nah, ini cara Belanda untuk memecah belah. Jadi peluang itu dibuka. Tapi Sultan Syahrir pokoknya yang penting Belanda mengakui dulu, itu aja dulu. Nanti mau apa-apa kita hadapi lagi. Kira-kira begitu dalam berpikirnya Syahrir dan kawan-kawan. Menurut Muhammad Rum, perjanjian Linggarjati memang hanya menyebut 3 negara bagian. Akan tetapi pada saat penyerahan kedaulatan dari negara Belanda kepada negara Republik Indonesia Serikat, negara-negara bagian itu telah berkembang menjadi 16 negara bagian. Artinya sudah bertambah dari 3 menjadi 16, tambahnya 13. Kalau, kata Pak Rum, ya, kalau saja tidak ada pernyataan Rum van Rooyen, jumlah negara bagian itu bisa bertambah. Saat Rum Rooyen ditatangani, 2 negara bagian, 2 daerah, yaitu Jambi dan Tapanuli Selatan, itu sedang bersiap-siap
untuk menjadi negara bagian. Nah, menurut Pak Rum, 16 negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat itu ialah satu, Republik Indonesia. Suatu ketika Republik Indonesia ini adalah kebanggaan dari 70 juta rakyat. Tetapi pada saat ditandatangani penjarahan kedaulatan itu, Republik Indonesia merosot menjadi satu negara bagian dengan penduduk yang sama banyaknya dengan penduduk Kesultanan Yogyakarta, yaitu 3 juta orang, dan ibu kotanya Yogyakarta. Yang kedua, Indonesia Timur, satu daerah yang terdiri dari puluhan pulau besar dan kecil di Indonesia Timur. Indonesia Timur sebagai negara bagian tetap utuh karena ia memperoleh perlindungan dari pemerintahan Hindia Belanda. Jadi dijaga betul itu. Ketiga, negara Dayak Besar. Ini pecahan dari negara Kalimantan. Waktu Ligar Jati hanya negara Kalimantan. Sekarang ada negara Dayak Besar. 4 negara Borneo Tenggara. 5 negara Borneo Timur. 7 negara Borneo Barat. 8 negara Banjar. 5 negara itu, ya, dari mulai tadi negara Dayak Besar, Borneo Tenggara, Borneo Timur, dan Borneo Barat, dibentuk dari negara bagian Kalimantan yang disebut dalam perjanjian Ligar Jati, yang waktu itu belum ada. Jumlah selebihnya dari 9 negara bagian dipulas pula dari daerah Republik Indonesia. Jadi dipecah-pecah lagi. Ke-8 negara Bengkulu. 9 negara Belitung. 10 negara Riau. 11 negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur ini yang tertua sesudah negara Indonesia Timur. 12 negara Madura. 13 negara Pasundan. 14 negara Sumatera Selatan. 15 negara Jawa Timur. Jadi Jawa Timur dengan Madura itu pisah. Itu masing-masing satu negara bagian. 16 negara Jawa Tengah. Itulah 16 negara bagian ketika kedaulatan RIS diserahkan oleh Kerajaan Belanda. Belum lagi kering tinta penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada negara RIS pada tanggal 4 Januari 1950 di Malang, Jawa Timur, pecah demonstrasi. Rakyat Malang tidak mau bergabung ke dalam negara bagian Jawa Timur. Ini Malang luar biasa. Rakyat Malang meminta supaya negara bagian Jawa Timur dibubarkan. Dan rakyat Malang menyatakan bergabung dengan negara Republik Indonesia di Jogja. Itu 4 Januari. Resolusi dikeluarkan, sesudah itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malang mengeluarkan resolusi yang mendukung kehendak rakyat melepaskan diri dari negara Jawa Timur dan bergabung menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Januari 1950, jadi sekitar 13 hari sesudah
Malang, rakyat Bekasi di Jawa Barat mengeluarkan resolusi yang tidak mengakui kekuasaan negara Pasundan di Bekasi. Jadi rakyat Bekasi tidak mengakui kekuasaan lain di daerah Bekasi kecuali kekuasaan Republik Indonesia di Jogja. Mereka menolak menjadi bagian dari negara bagian Pasundan dan menyatakan bergabung dengan negara Republik Indonesia di Jogja. Jadi rakyat Bekasi juga heroik. Rakyat Bekasi juga meminta supaya negara Pasundan segera membubarkan diri. Pada tanggal 30 Januari 1950, giliran rakyat Sukabumi yang berdemonstrasi. Rakyat Sukabumi melalui DPRD Sukabumi menyatakan lepas dari negara Pasundan dan bergabung dengan negara Republik Indonesia di Jogja. Resolusi dan demonstrasi semacam itu muncul di berbagai tempat. Di Jakarta Raya, di Makassar, di Sumatera Timur. Bahkan demonstrasi rakyat di Sumatera Timur itu menyebabkan polisi harus turun tangan untuk menertibkan keadaan. Karena demonya agak saking bersemangat jadi agak kacau barangkali. Sehingga polisi harus turun tangan. Sebelum penyerahan kedaulatan, di Bogor pada tanggal 19 Desember, jadi sekitar 8 hari sebelum penyerahan kedaulatan, pada 19 Desember rakyat Bogor mengadakan rapat umum yang diprakarsai oleh Partai Masyumi, Partai Indonesia Raya, dan Partai Sosialis Indonesia, serta partai-partai lain, menuntut pembubaran negara Pasundan. Rapat umum dengan tuntutan yang sama juga terjadi di Tasikmalaya dan Bandung pada awal Maret 1950. Jadi itulah reaksi rakyat Indonesia terhadap terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Semua resolusi dan demonstrasi di berbagai penjuru negeri, terutama pergolakan di negara Sumatera Timur, menarik perhatian Muhammad Natsir yang waktu itu menjadi ketua fraksi Partai Masyumi. Menurut Natsir, meskipun maksud dari berbagai resolusi dan demonstrasi itu baik, akan tetapi jika dibiarkan tanpa arah penyelesaian yang jelas, justru dapat membahayakan eksistensi negara yang baru beberapa hari berdaulat. Dalam rangka itu, sebagai ketua fraksi Masyumi di Parlemen RIS, Natsir berinisiatif menemui dan bertukar pikiran dengan para pemimpin fraksi. Menurut Mr. Muhammad Drum, Natsir melakukan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin fraksi yang sangat kiri lewat Insinyur Sakirman dari Partai Komunis Indonesia, juga dengan fraksi yang sangat kanan melalui Tuan B. Sahetapi Angel, wakil dari Permusyawaratan Negara Federal, BFO. Melalui diskusi dengan para pemimpin fraksi dan dengan para pemimpin politik itu, Natsir ingin mengetahui apakah yang sesungguhnya hidup di dalam pikiran kalangan Parlemen RIS. Menyaksikan resolusi dan demonstrasi
anti-RIS, Natsir teringat kepada Republik Indonesia di Yogyakarta, yang kemerdekaannya diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945, yang sekarang hanya menjadi negara bagian. Natsir menyesali kenyataan itu, tetapi dia tidak mau berhenti hanya sekedar menyesali keadaan yang sudah menjadi kenyataan itu. Natsir bertekad untuk mengembalikan RI seperti cita-cita semula, yaitu RI itu meliputi daerah luas dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Saya berbicara, kata Pak Natsir, dengan praksi-praksi seperti Kasimo dari Partai Katolik, Tambunan dari Partai Kristen, dan sebagainya. Sambil, kata Pak Natsir lebih lanjut, dari situ saya mendapat kesimpulan. Mereka, negara-negara bagian itu, mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Jogja, asal jangan disuruh bubar sendiri. Nah, di situ. Jadi mereka itu mau bubar, tapi kalau bubar ya bubar sama-sama gitu loh. Jangan negara bagian itu yang disuruh bubar, sementara RI tidak. Jadi mau kalau bubar ya bubar semua. Nah, itu yang hidup di kalangan negara bagian. Semuanya bubar, kemudian nanti semuanya membentuk sama-sama negara baru. Sepanjang 2,5 bulan, Natsir melakukan lobby. Tidak mudah, kata Pak Natsir. Terlebih dengan negara bagian di luar Jawa. Umpamanya dengan negara bagian di Sumatera dan Madura. Itu nggak mudah. Ya, gimana? Ya dari segi formalitas kan, walaupun negara bagian, tapi kan presiden, ya kan? Presiden negara bagian Madura, kan gagah tuh. Ya, jadi agak repot. Tapi akhirnya, kata Pak Natsir, setelah semuanya selesai, semua pembicaraan itu selesai, sudah berhasil diyakinkan, Pak Natsir sudah menyerap aspirasi yang berkembang di negara-negara bagian, Pak Natsir akhirnya menyampaikan satu pidato di Parlemen RIS pada tanggal 3 April 1950. Jadi, ya sekitar 3 bulan saja sesudah penyerahan kedaulatan, Natsir menyampaikan pidato di Parlemen RIS yang kemudian dikenal dengan mosi integral. Natsir sendiri mengatakan pidato itu saya bikin kabur-kabur. Jadi nggak terlalu jelas, ya samar-samar saja. Kenapa? Supaya Belanda nggak tahu mau kemana arah pidato ini gitu. Karena bagaimanapun Indonesia masih terikat perjanjian dengan Belanda. Kan mau membentuk Uni Indonesia Belanda. Walaupun seperti kita ketahui penyerahan kedaulatan dari Belanda ke negara Republik Indonesia Serikat dalam hasil KMB itu dinyatakan itu berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Jadi, ya, tetapi kan tetap juga, kata Pak Natsir, kita tetap juga harus hati-hati jangan sampai Belanda tahu ini kemana arah mosi integral ini. Jadi dibikinlah agak kabur-kabur. Jangan sampai, kata Pak Natsir, jangan sampai nanti Belanda bikin kacau. Kan masih ada di sini. Tentaranya masih ada di sini. Kenil masih ada di sini. Jadi jangan sampai Belanda bikin kacau. Karena itu dia tidak boleh tahu, kata Pak Natsir, hendak kemana perginya mosi integral itu. Natsir tampil di podium sidang paripurna Parlemen RIS menyampaikan pidato
yang kelak dikenal sebagai mosi integral. Pada intinya Pak Nasir mau supaya persoalan di dalam negara baru ini diselesaikan secara integral, secara menyeluruh. Memang dalam konstitusi RIS itu ada diatur ketentuan bahwa negara-negara bagian itu bisa membubarkan diri, bisa bergabung gitu. Bisa negara Madura dengan negara Jawa Timur itu bisa bergabung. Boleh. Nah, boleh. Silahkan bergabung. Nanti tinggal pemerintah mengesahkan. Nah, Pak Nasir nggak mau begitu. Pemerintah itu harus berinisiatif gitu loh. Melihat situasi seperti itu, pemerintah, ya namanya pemerintah, kan? Yang memerintah. Jangan pemerintah menjadi pemerhati atau menjadi penghimbau gitu. Jadi pemerintah harus berinisiatif, mengendalikan itu, mengarahkan situasi itu. Jangan dibiarkan negara-negara bagian itu masing-masing berinisiatif sendiri. Sebab nanti ujungnya kemana nggak kelihatan, jadi harus diarahkan. Itu yang dimau oleh Pak Nasir. Walaupun demikian juga Pak Nasir dalam pidatonya itu, karena pada intinya adalah bagaimana supaya diselesaikan secara integral, bagi Pak Nasir, persoalannya bukan soal federalis atau unitaris. Jadi orang yang menolak mosi integral Nasir itu tidak perlu disebut sebagai kelompok federalis. Atau orang yang mendukung mosi integral tidak perlu juga disebut sebagai unitaris. Biarlah sama-sama aja, nanti biar sama-sama bertemu. Ini gagasannya adalah menyelesaikan masalah Republik ini secara integral. Nah, jangan sampai, kata Pak Nasir, kan pemerintah itu menanggapi situasinya mengatakan bahwa pokoknya pemerintah akan bersikap konstitusional. Maka kata Pak Nasir, jangan pikiran pemerintah itu terombang-ambing antara kehendak akan tetap bersikap konstitusional dan desakan untuk keluar dari konstitusi, keluar dari lubang-lubang yang ada dalam konstitusi. Nggak boleh. Nggak boleh terperangkap dalam konstitusi, juga nggak boleh berpikir untuk keluar dari konstitusi. Mari kita cari jalan sesuai dengan konstitusi. Inisiatif, kata Pak Nasir, jangan sampai terlepas dari tangan pemerintah. Jangan sampai pemerintah tidak punya konsep untuk menghadapi soal ini. Jangan sampai pemerintah hanya berpegang pada pendirian terserah kepada kemauan rakyat. Nggak bisa pemerintah bersikap terserah. Kata Pak Nasir, rakyat bergolak di mana-mana. Ini dalam pidatonya, saya kutip. Rakyat bergolak di mana-mana. Hasilnya hujan revolusi dan mosi. Parlemen menerima dan tinggal mengoperkan semuanya ini kepada pemerintah dengan tambahan argumentasi yuridis dan lain-lain. Dan kalau perlu dengan catatan dan dengan ensiklopedi. Dengan begitu pemerintah lambat laun akan terdesak kepada posisi yang defensif. Pemerintah terpaksa menyesuaikan diri setapak demi setapak dengan undang-undang darurat sebagai legalisasinya. Dengan setiap kali ada persesuaian dalam hal ini, ya setiap kali ada persesuaian dalam hal ini, parlemen dan pemerintah merasa berbahagia lantaran ada persesuaian. Nah, bukan begitu kata Pak Nasir. Ini harus pemerintah harus sekali lagi mengambil inisiatif, harus mengarahkan. Jadi bukan begitu, kata saudara kata Pak Nasir, bukan begitu semestinya. Tapi sikap macam sekarang saya khawatir pemerintah lambat laun akan hanyut kepada jurusan itu. Nah, akhirnya Pak Nasir mengusulkan kepada
parlementaris untuk melakukan langkah-langkah konkret, menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat dan tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang akhir ini dengan cara integral dan dengan program yang jelas, program tertentu. Mosi ini ditandatangani oleh, kita lihat ini mencakup berbagai spektrum. M. Natsir, sudah jelas itu Masyumi, Partai Politik Islam Masyumi. Subadio Sastro Satomo, ini Partai Sosialis Indonesia. Hamid Al-Gadri, juga PSI. Insinyur Sakirman, PKI. Yang lain saya, mohon maaf saya nggak hafal semuanya dari mana itu. Kak Wardoyo, Mr. A.M. Tambunan, ini Kristen. Ngadiman Harjo Subroto, H. Sahetapi Angel, BFO. Dr. Cokronegoro, Muhammad Tauhid, Amel. Amel ini Perti, tapi di konstituante dia menjadi anggota Masyumi. Kemudian H. Sirajuddin Abbas, ini tokoh Perti. Jadi ini mencakup semua spektrum. Penggabungan negara bagian yang satu ke negara bagian yang lain memang secara konstitusional dimungkinkan oleh pasal 343 dan 44 konstitusi RIS dengan ketentuan bahwa penggabungan itu dikehendaki oleh rakyat dan diatur dengan undang-undang federal. Jadi praktis ya dengan ketentuan konstitusi ini sebenarnya pada tanggal 5 April 1950 RIS itu hanya tinggal 3 negara, yaitu Republik Indonesia di Yogyakarta, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Nah, jadi negara-negara bagian yang tadi itu kan ada di luar RI itu 15. Ya. Yang 13 itu Jawa Tengah, Borneo, segala macam itu. Ini negara Borneo Barat, Borneo Timur, Dayak Besar, Sumatera Selatan, Belitung, itu Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pasundan. Pada tanggal 5 April itu sudah gabung. Sampai 5 April itu semua sudah bergabung dengan Republik Indonesia Jogja. Yang tidak mau, itu yang belum, itu negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Ini yang besar. Mereka nggak mau. Mereka tetap menolak bergabung ke RI. Karena mereka merasa kami ini tidak kalah besar, tidak kalah luas dari RI. Jadi 3 negara inilah pada awal April 1950 yang masih eksis. Baik negara Indonesia Timur maupun negara Sumatera Timur menolak model pembubaran dan penggabungan seperti yang dilakukan oleh daerah dan negara bagian yang lain. Seperti dikatakan Natsir, negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogyakarta, asal jangan disuruh bubar sendiri. 2 negara bagian inilah yang terutama menjadi sasaran pidato Natsir di Parlemen RIS pada 3 April yang dikenal dengan nama mosi integral. Ternyata pemerintah menerima baik mosi integral Natsir. Perdana Menteri Muhammad Hatta menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan mosi integral Natsir sebagai pedoman dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Pemerintah bertindak cepat
segera dibentuk sebuah komite persiapan yang terdiri dari perwakilan semua negara bagian. Komite ini juga merumuskan rancangan undang-undang dasar. Jadi kerja pemerintah udah ringan karena negara bagiannya tinggal tiga. Hasil perumusan undang-undang dasar, dalam perumusan undang-undang dasar terjadi perdebatan sengit antara wakil PNI dan Masyumi dengan wakil dari Masyumi. Dari pengalaman bernegara dan berpemerintahan sejak proklamasi kemerdekaan, Masyumi melihat jalannya negara dan pemerintahan amat ditentukan, amat dipengaruhi oleh kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Meskipun sejak akhir 1945, sistem pemerintahan Indonesia itu beralih dari presidensil ke parlementer, akan tetapi dalam soal-soal yang dalam saat-saat yang kritis, selalu kombinasi Soekarno-Hatta mampu menyelamatkan roda pemerintahan negara. Apapun kritik orang terhadap duet kepemimpinan Soekarno-Hatta, faktanya duet inilah yang pada saat-saat kritis mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Perjanjian Linggarjati yang mendapat oposisi keras dari KNIP, ya kan? Akhirnya diterima oleh KNIP setelah Bung Hatta berpidato di KNIP dan mengatakan, bila mana tidak puas dengan kepemimpinan presiden dan wakil presiden, hendaknya mencari presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi digertak begitu, KNIP nggak berani nolak Linggarjati karena nggak sanggup juga kalau harus mencari presiden dan wakil presiden yang baru. Dan pasti tidak akan mampu menandingi wibawa Soekarno-Hatta. Sesudah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh oleh demonstrasi massa yang menolak perjanjian Renville, kembali Bung Karno dan Bung Hatta tampil menyelamatkan keadaan. Bung Karno tetap sebagai presiden, tetapi Bung Hatta selain sebagai wakil presiden juga merangkap sebagai Perdana Menteri. Jadi ya parlementer tapi dipimpin oleh wakil presiden. Jadi kuat sekali itu. Parlementer rasa presidensil. Ketika pemerintah RI yang masih lemah dan masih harus berjuang keras menghadapi Belanda di medan tempur dan di meja perundingan, Partai Komunis Indonesia menikam dari belakang dengan melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Dalam situasi seperti ini, dalam menanggapi pemberontakan PKI di Madiun itu, terkenal sekali pidato Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1948. Jadi sehari sesudah pemberontakan PKI di Madiun, Bung Karno pidato dengan sangat tegas. Sesudah pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 19 September 1948, Bung Karno pidato. Tegas sekali pidatonya itu. Bagimu adalah pilihan antara dua. Ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara seperti Indonesia kita ke Indonesia yang merdeka, tidak dijajah lagi oleh negara apapun. Jadi berdasarkan pengalaman itu, Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai wakil Masyumi dalam Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar
mula-mula mengusulkan agar di dalam konstitusi yang sedang disusun dimasukkan satu pasal yang secara eksplisit mengatakan bahwa pemerintahan dijalankan dengan sistem presidensil. Ketika usul ini ditolak oleh PNI dan Masyumi, jangan lupa itu, yang pro parlementer itu PNI dan PSI. Masyumi itu dari awal ya, pro presidensil. Nah, ketika itu ditolak, Masyumi kemudian menawarkan jalan tengah. Biarlah pemerintahan dijalankan dengan sistem parlementer. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar dimuat suatu ketentuan yang menerangkan bahwa kalau keadaan darurat, kepemimpinan pemerintahan dapat diserahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Lagi-lagi usul jalan tengah ini pun ditolak oleh PNI dan PSI. Karena kalah suara sesuai dengan fatsun politik, Masyumi pemerintah RI bergerak cepat. Hanya 6 pekan sesudah pidato Maksir yang bersejarah itu, pada 19 Mei 1950 di Jakarta diadakan pembicaraan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI. Pemerintah RIS sekaligus bertindak sebagai wakil dari negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur. Jadi posisinya ini harus dijelaskan. Ada negara RIS, ya kan? Itu Perdana Menteri Bung Hatta. Tapi ada negara bagian. Waktu itu yang tersisa negara bagian RI, ya kan? Itu Perdana Menterinya Dr. Abdul Halim. Lalu ada negara bagian Sumatera Timur. Ada negara bagian Indonesia Timur. Jadi ada 4 pihak. Nah, inilah yang kemudian berunding RI, ya kan, dengan RIS. RIS, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur, kemudian memandatkan kepada Bung Hatta untuk mewakili kepada RIS, ya, dalam hal ini Bung Hatta sebagai Perdana Menteri RIS, untuk mewakili kepentingan Indonesia Timur dan Sumatera Timur dalam perundingan dengan RI. Jadi itulah perundingan seperti itu. Perundingan antara dua pemerintahan itu menghasilkan piagam persetujuan RIS RI. Sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 19 bulan Mei 1950, kami, Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dalam hal ini bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur sebagai pihak kesatu. Dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak kedua yang melangsungkan perundingan di Jakarta. Setelah mempertimbangkan dan meninjau pokok-pokok pikiran lebih lanjut menyatakan. 1. Bahwa kami menyetujui, ini 1 Romawi, bahwa kami menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai penjelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 atas pokok-pokok ke dalam menyempurnakan penghidupan rakyat, keluar memelihara perhubungan baik dengan negara-negara lain. 2 Romawi, bahwa kami menyetujui A. Mengenai Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan menambah konstitusi sementara RIS sedemikian rupa. Hingga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di antara lain pasal 27
pasal 29 dan pasal 33 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS, termasuk di dalamnya. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan diadakan pasal yang memuat pokok pikiran hak milik. Itu adalah suatu fungsi sosial. Selanjutnya diadakan perubahan-perubahan dalam konstitusi RIS, antara lain ialah A. Senat dihapuskan. B. Dewan Perwakilan Sementara. Dewan Perwakilan Sementara terdiri atas gabungan DPR B. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas golongan DPR RIS, gabungan DPR RIS, dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas petunjuk Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah. DPR sementara bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak untuk mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Dasar baru. D. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasarkan atas satu anggota untuk tiap-tiap 300.000 penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoritas. E. Presiden ialah Presiden Soekarno. F. Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer. G. Tentang jabatan wakil presiden dalam negara kesatuan, selama masa sebelum konstitusi terbentuk, pemerintah RIS dan pemerintah RI akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut. 4. Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku. Tetapi di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan Republik Indonesia berlaku. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Jadi inilah antara kesepakatannya. Dua negara itu juga RIS dan RI menyetujui pembentukan suatu panitia yang berkewajiban menyelenggarakan segala persetujuan tersebut seluruhnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Dr. Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Dr. Akhalifah. Perundingan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI selanjutnya diadakan tanggal 20 Juli 50 di Jakarta. Menghasilkan mengenai persetujuan mengenai berbagai lapangan antara sebagai berikut. 1. DPR Negara Kesatuan yang pertama terdiri daripada para ketua, wakil ketua, dan anggota DPR RIS, Senat RIS, Badan Pekerja KNIP, dan Dewan Pertimbangan Agung. Nah, itu digabung. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum dan sebagai dasar 150.000 penduduk mempunyai satu wakil. Kabinet terdiri dari para menteri yang mempunyai tanggung jawab penuh. Sebelum terbentuk konstituante, di dalam negara kesatuan diadakan wakil presiden yang akan dipegang oleh Dr. Muhammad Hatta. Buat sementara, Jakarta sebagai ibu kota. Langkah-langkah selanjutnya ialah sebagai berikut. 1. Dr. Andes Muhammad Hatta ditunjuk menjadi Wakil Presiden Negara Kesatuan. 2. Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan pertama-tama harus diserahkan kepada Parlemen dan Senat RIS untuk disahkan. Dan setelah itu kepada Badan Pekerja KNIP. Pada tanggal 12 Agustus 1950, Badan Pekerja KNIP telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara itu. Pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan Undang-Undang Dasar Sementara itu juga disahkan oleh Perdana Menteri RIS, oleh Parlemen RIS. Pada tanggal 15 Agustus, pemerintah RIS mengesahkan dan mengumumkan dengan resmi dalam lembaran negara tahun 50 nomor 56, Undang-Undang RIS nomor 7 tahun 50 tentang perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI.
Jadi Undang-Undang Dasar itu legalisasinya adalah undang-undang. Pada tanggal 15 Agustus 1950, dalam sidang bersama Parlemen dan Senatris, Presiden Soekarno membacakan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Jadi 15 Agustus 1950. Dengan ini kami beritahukan kepada rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat bahwa rencana undang-undang untuk mengubah konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia yang disusun Ya, kita ulangi lagi. Ya. Jadi pada tanggal 15 Agustus 1950 dalam sidang bersama Parlemen dan Senatris, Presiden Soekarno membacakan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dengan ini kami beritahukan kepada rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat bahwa rencana undang-undang untuk mengubah konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat untuk menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia yang disusun oleh pemerintah dengan persetujuan para pemerintah daerah-daerah bahagia Republik Indonesia Serikat telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya pada tanggal 14 Agustus 1950. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 1950, naskah undang-undang tersebut telah kami tandatangani dan ditandatangani serta oleh Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, serta diumumkan oleh Menteri Kehakiman. Berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama rakyat pada tingkat perjuangan kemerdekaan sekarang ini menyatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh tanah air dan segenap bangsa Indonesia. Jadi saya ulangi ya, berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama rakyat pada tingkat perjuangan kemerdekaan sekarang ini menyatakan sebagai perubahan dalam negeri terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh tanah air dan segenap bangsa Indonesia. Pada hari yang sama, pukul 12, Presiden Soekarno tiba di Yogyakarta untuk menyaksikan dan ikut ambil bagian. Jadi bayangkan betapa sibuknya Pak Bung Karno itu pada tanggal 15 itu. Dari Jakarta dia terbang ke Jogja. Pada pukul 12, pada hari yang sama, pukul 12, Presiden Soekarno tiba di Yogyakarta untuk menyaksikan dan ikut ambil bagian pada upacara berikut. A. Pada pukul 12, Perdana Menteri RI Dr. Abdul Halim menyerahkan kembali mandatnya kepada pemangku jabatan Presiden RI Mr. Asad. B. Pada pukul 13, pemangku jabatan RI menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. C. Pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia Yogyakarta. Jadi sebelum itu kan Pak Bung Karno masih Presiden RIS. D. Di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Jalan Malioboro nomor 16, pejabat Ketua Badan Pekerja KNIP, Prawoto Mangkusasmito menyerahkan kepemimpinan Badan Pekerja KNIP kepada Ketua Mr. Asad. Pada tanggal 15 Agustus 1950, tamatlah riwayat negara Republik Indonesia Serikat. Selesai pula peranan DPR dan Senatris serta KNIP
Republik Indonesia dan badan pekerjanya. Pada tanggal 16 Agustus 1950, para pimpinan dan anggota DPR RIS, Senat RIS, dan Kemit RI, serta pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Yogyakarta dinyatakan sebagai anggota DPR Negara Kesatuan, dan pada hari itu juga mereka secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950, sewaktu perayaan ulang tahun kelima kemerdekaan, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pidato pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan berjudul Dari Sabang sampai Merauke, Presiden Soekarno-Hatta berkata, hari ini, 17 Agustus 1950, berdirilah kita sudah atas bumi negara kesatuan yang tidak mengenal negara bagian dan tidak mengenal RIS, melainkan hanya mengenal satu Republik Indonesia saja, dengan satu daerahnya, satu undang-undang dasarnya, satu pemerintahnya. Di bagian lain, Bung Karno mengatakan, ini hari kita berdiri kembali di bumi negara kesatuan. Negara ini harus kita sempurnakan. Ia harus kita perlengkapkan. Ia harus kita bangun. Demikian Pak Sekjen, sore ini itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sayang waktunya ya Kang Lukman ya. Kita udah sampai 5:30 waktu. Mungkin bisa kita lanjut besok nih Kang Lukman. Dialognya nanti. Karena banyak pertanyaan. Iya, boleh. Sebab manakala tatkala Bung Karno menyatakan NKRI Agustus 50 tadi, itu berarti kan Bung Karno membatalkan, mengabaikan sepihak Uni Indonesia Belanda kan gitu ya. Iya. Nah, yang kedua mungkin termasuk utang-utangnya juga tuh Kang Lukman. Iya. Kalau itu tetap, kalau utang-utang tetap itu. Ya, tetapi kemudian begini, utang-utang itulah yang memulai mencengkram Indonesia gitu. Karena untuk membayar utang yang besar itu kan dia pinjem. Bung Karno pinjem dari negara-negara komunis waktu itu ya. Setelah itu di dalam pas Soeharto minjemnya ke negara-negara Barat gitu. Barat. Dua-duanya mencengkram punya kepentingan, itulah yang saya yang sampai sekarang masih belum memahami apa keterlibatan mereka di dalam gerakan 30 SPKI dan kemudian sampai sekarang ya Kang Lukman ya. Itu mulainya saya yakin itu dari utang-utang ini tuh. Gara-garanya rupanya memang Belanda nggak main-main, cerdik sekali soal utang yang besar ini. Dia kurang ajar, itu kan ongkos untuk memerangi kita sendiri, kita yang bayar. Iya, itu kan lucu gitu, lucu. Kurang ajar, bukan lucu, kurang ajar. Iya, dan itu memang kalau kita lihat proses perundingannya itu hampir setengah tahun ya Pak Lukman ya. Dari kalau yang resminya kan ya, 2 bulanan. Yang mengikat kan ada poin-poin krusial itu soal RIS, soal kemudian utangnya dan lain-lain yang itu bolak-balik lama lah itu sampai berbulan-bulan kemudian ya, satu-satu disepakati ketika penyerahan, itu udah clear semua itu. Ketika yang kita sebut 27 Desember itu karena udah clear semua. Nah ini sebetulnya banyak faktor-faktor yang kita masih belum bisa membaca secara sempurna, Kang Lukman. Karena ada keterkaitan sejarah itu dengan sekarang. Yang terbukti utangnya ternyata dimulai dari situ. Bayangkan utangnya awalnya cuma 1,5 miliaran dolar berapa, kemudian berutang justru menambah-nambah berlipat-lipat. Dan golden itu, bukan rupiah tuh, golden itu. Goldennya lebih mahal lagi waktu itu. 4,2 miliar. Lebih mengerikan lagi. Itu sampai sekarang ketika masanya Pak Harto tambah lagi utang, enak betul kita yang menanggung sekarang yang sengsara kan. Nah, saya kira itu ya Kang Lukman ya. Silakan Kang Lukman untuk menutup 1-2 menitnya dikasih tausiah lah ya untuk memaknai ini. Silakan Kang Lukman menutup sekalian. Ya, artinya
perjuangan itu memang ya tidak bisa dapat 100 ya, dapat separuhnya. Itu saya kira yang prinsip yang dianut oleh para pemimpin dulu. Kan ada gitu dalam usul fikih gitu. Kalau tidak dapat semuanya, jangan ditinggal semuanya. Mungkin Bung Hatta, CS di KMB itu berpikir ya sudahlah. Yang penting merdeka. Yang utama kan kita dapat merdekanya ini, kedaulatan ini. Ada dapat semuanya, ya, tapi jangan dilepas semuanya. Betul. Saya kira itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Kalau kita dapat semuanya, jangan ditinggal semuanya. Iya. Dan jangan ngambek juga ya. Jangan. Ini nggak berhasil ngambek nih, repot gitu. Kalau anak muda sekarang begitu. Udahlah lu makan aja lu habisin kan begitu ya. Jadi sampai titik darah perjuangannya harus namanya negosiasi ya. Itu harus bisa mengalah, bisa menang, bisa kalah, atau saling mengalah lah. Siapa tahu di belakangnya kemudian kayak perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari amal kita dan kita wariskan ketika kita sampai di kubur nanti. Sampai kiamat pahala-pahala kalau ini mengalir buat kebaikan ya. Teman sekalian kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.